Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di kesempatan malam ini saya ingin menanyakan yang mungkin sekarang ini sedang viral, banyak orang yang mengaku menjalankan ilmu tasawuf. Sebenarnya apa sih tasawuf itu? Dan ciri-cirinya seperti apa kalau bisa digambarkan gitu Ustaz? Oh gitu ya. Nah, baiklah, akan saya jawab. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan pada kita dalam menjawab. Sebenarnya tasawuf itu ya begini, tarkut tasawuf. Jadi at-tasawuf tarkut tasawuf wa tazayyun bil ma'asi wa su'udzon. Itu namanya tasawuf. Artinya begini, tarkut tasawuf. Tasawuf itu adalah meninggalkan tasawuf wa tazayyun bil ma'asi, dan berhias dengan segala kemaksiatan, wa su'udzon, dan su'udzon berburuk sangka. Bolehkah itu dijelaskan agar tidak ada salah paham? Makanya kalau saya dengarkan terlalu dalam untuk dipahami pribadi saya ataupun mungkin yang mendengar. Maksudnya begini, orang tasawuf itu jangan merasa dirinya bertasawuf. Jangan memandang dirinya menjadi ahli tasawuf. Kalau ahli tasawuf itu memandang dirinya sudah menjadi ahli tasawuf, bisa-bisa mempunyai perasaan lebih tinggi daripada yang lain. Kalau sudah demikian, berarti dia sudah ada di luar tasawuf, bukan tasawuf lagi. Karena apa? Karena merasa lebih tinggi daripada yang lain, itu termasuk takabur. Begitu. Sama halnya ya, orang tawadu merasa tawadu, justru itu takabur. Begitu maksudnya. Jadi intinya tasawuf itu belum masih wa tazayyun bil ma'asi, memakai perhiasan atau berperhiasan dengan segala kemaksiatan. Maksudnya apa itu? Supaya kita ya jadi ganteng pakai perhiasan. Kalau orang perempuan supaya cantik kelihatannya ya pakai perhiasan. Ya, jadi yang dibikin perhiasan itu ya apa? Yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Gitu. Tapi di sini yang dijadikan perhiasan itu kok kayak seolah bertentangan dengan hukum agama itu. Perhiasannya kemaksiatan. Iya. Itu maksudnya apa ya? Maksudnya ya at-tazayyun bil ma'asi, artinya berperhiasan dengan segala kemaksiatan, artinya kita ya apa
jangan merasa banyak berbuat kebaikan, justru kita harus merasa banyak berbuat kemaksiatan. Kita harus merasa banyak berbuat dosa. Gitu. Berarti pada intinya kita itu Satu tidak lagi, suudzon. Suudon. Iya. Suudzon berburuk sangka. Maksudnya berburuk sangka itu berburuk sangka kepada pribadi sendiri. Begitu. Ketika kita memandang seseorang yang lebih tua daripada kita berbaik sangka kepada dia bahwa dia lebih tua daripada kita, tentunya perbuatan kebaikannya lebih banyak daripada kita. Sementara kita lebih muda, pasti belum banyak kebaikannya. Itu berburuk sangka pada diri kita sendiri. Kalau melihat orang yang lebih muda daripada kita, kita harus berpikir, ya, dia itu lebih muda daripada kita usianya. Pasti dosanya belum sebanyak dosa kita. Jadi dosa kita pasti lebih banyak daripada dosa dia. Begitu. Jadi kita berarti kan masih bagus dia daripada kita. Kan begitu. Nah, jadi apalagi kita mempunyai perasaan begini, ya, mentang-mentang ada dalam hadis, berapa banyak hadis malah yang menyatakan akan keutamaan orang belajar ilmu. Kemudian kita menjadi salah seorang pelajar atau salah seorang santri. Itu kan pasti lebih baik dibanding yang bukan santri, dibanding yang tidak belajar. Akan tetapi ketika kita menjadi seorang santri, apakah boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain yang bukan santri? Boleh tidak itu kira-kira? Tidak boleh. Tetap kita memandang diri kita sendiri, harus dengan pandangan suudzon. Bahkan kita yang walaupun kita santri, belum tentu hati kita bisa seperti santri. Mungkin karena ketakaburan kita, keujuban kita, bisa jadi sebab lebih jauh dari Allah. Bagaimana kalau kita mempunyai sifat seperti itu, sedangkan dia walaupun di bawah kita, siapa tahu hatinya baik daripada kita, kan begitu. Berarti yang namanya tasawuf itu ilmu penjaga hati, kurang lebih seperti itu ya? Iya, ilmu untuk menjaga hati kita dari segala kotoran-kotoran. Begitu. Kalau banyak orang yang bilang, kalau orang-orang dulu itu banyak yang bilang katanya, ilmu tasawuf itu ilmu tingkat tinggi, hati-hati, takut
tidak ini, takut stres begini begitu. Apa iya hal yang seperti itu bisa mempengaruhi karena belajar ilmu tasawuf? Kira-kira ini Ustaz. Artinya mudah-mudahan bisa membuka wawasan yang belum tahu apa itu tasawuf. Apakah ilmu kanuragan atau ilmu agama? Saya kira tidak ada tasawuf yang membuat stres, Iya. ya, bahkan membuat tenang, ya, begitu. Tapi ya harus dengan ilmunya, begitu. Kalau disebutkan ilmu kesaktian, ya memang orang tasawuf itu sakti. Iya. Kalau tidak sakti kan tidak jadi tasawufnya. Apa saktinya? Ya, sesakti-saktinya manusia adalah sesabar-sabarnya manusia. Nah, itu kan sakti. Iya. Iya. Berarti yang dinamakan sakti kan? Yang Iya. dinamakan sakti itu bukan artinya ya enggak mempan ditembak atau enggak mempan dibacok gitu. Ya itu juga sakti, sama itu juga sakti, tapi yang dimaksud sakti dalam tasawuf itu dia bukan itu. Ya. Kesaktian dalam tasawuf itu adalah kesaktian yang sempurna. Begitu. Pada Iya. kesaktian Ketika ya dibikin orang supaya benci, ya dia itu, ya namanya manusia tentunya punya sifat benci itu namanya normal. Kalau dibikin benci tidak mau benci, ya itu namanya kurang normal. Pasti sifat manusia mah kalau dibikin benci ya benci, tapi dia bisa nahan, bisa menahan kebencian. Nah itu jarang orangnya. Kalau bukan orang sakti, bisa menahan hal seperti itu. Namanya apa? Sakti. Bahkan setan juga sulit ya untuk memperdayanya kalau orang punya sifat kayak gitu. Kalau umpama begini ya Ustadz ya, artinya zaman sekarang itu kan banyak orang yang mengaku dirinya sedang menjalankan tasawuf. Apakah bisa dikategorikan orang yang mengaku itu orang yang menjalankan tasawuf? Orang yang mengaku tasawuf, iya, dia bisa. Kalau memang pengakuannya itu tidak merupakan kesombongan, ya, bisa. Kalau memang pengakuannya itu tidak merupakan kesombongan, ya karena ditanya sama temannya, ya terus kemudian dia jawab apa adanya, ya bisa saja. Kalau umpama setiap ditanya sama seseorang dia bilang ataupun kayak istilahnya keluar saya sedang menjalankan ilmu tasawuf, apakah bisa digolongkan sombong apa? Orang tasawuf itu ya orang yang pandai menyembunyikan, ya orang yang pandai menyembunyikan apa, orang yang pandai bersembunyi. Gitu. Orang tasawuf itu orang yang pandai bersembunyi, baik di tempat yang gelap maupun di tempat yang terang. Jadi kadang-kadang tidak terlihat ya, oleh ya temannya, walaupun tasawuf biasa-biasa saja, gitu. Tidak terlihat ketasawufan.
Kalau begini ya Ustaz ya. banyak di antara. Artinya sekarang kan saya lihat di media itu banyak pelajaran-pelajaran secara tekstual, secara istilahnya sudah diterjemahkan di media ya kayak Facebook gitu, masalah ilmu tasawuf. Apakah boleh orang yang awam menjalankan ilmu tasawuf dengan tahapan, artinya dia ngaji fikih juga tidak, ya akidahnya juga kayaknya gimana gitu ya, kurang ini, tiba-tiba dia itu mempunyai rasa senang dengan ilmu tasawuf. Boleh tidak menjalankan ilmu tasawuf tanpa menguasai ilmu fikih ataupun akidah? Ya, itu tidak memenuhi syarat. Karena ada aman tafaqoha wala tasawwafa faqad tafassaqa wa man tasawwafa wala tafaqoha faqad tazandaqa. Barang siapa memakai fikih dan tidak bertasawuf, ya faqad tafassaqa, berarti dia ya benar-benar jadi fasik. Waman tasawwafa, siapa orangnya yang bertasawuf, terus wala tafaqoha, tidak berfikih, faqad tazandaqa, dia menjadi kafir zindik. Itu lebih berat daripada orang berfikih tidak bertasawuf. Ya, orang bertasawuf tanpa fikih mendingan orang berfikih tanpa bertasawuf. Tapi sebaiknya mah ya bertasawuf, ia berfikih, ia bertasawuf. Berbahaya jadi memakai bertasawuf tanpa berfikih, tidak pakai fikih, ditambah tidak tahu tauhid. Begitu. Ya memang kalau ijazah torekat misalnya kan, torekat itu ya sama masuknya tasawuf. Ijazah wiridan torekat dari seorang mursid, seorang kiai, begitu. Ya, kiai mengijazahi torekat kepadanya ya cuma wiridan belaka, enggak dikasih ya kamu harus sholatnya ya setiap hari sekian rakaat misalnya ya. Sholat wajib apalagi sholat sunnahnya, dan kelakuan kamu harus diperbaiki begini. Guru itu tidak pakai saran itu. Akhlak kamu misalnya harus diperbaiki, tidak, cuma pakai ngasih wiridan toreka. Itu artinya bukan cuma disuruh mengerjakan wiridan torekat itu saja ya, tapi berikut yang lainnya ya, tauhidnya, ya fikihnya, ya mutasawufnya, ya kalau belum mengerti tauhidnya belajar ke guru tauhid, belum mengerti fikihnya belajar ke guru fikih, belum mengerti tasawufnya belajar ke guru tasawuf. Iya, bukan berarti cuma cukup
wirid toreka, salat enggak, ya pakai fikih enggak, pakai tauhid enggak, cukup wirid ya wirid aja, bukan berarti begitu. Sama halnya apa, pemerintah menghimbau kita rakyat semua supaya pakai masker ya. Terus mentang-mentang disuruh pakai masker ya, enggak pakai baju, enggak pakai celana, ya cuma masker saja. Alasannya di perintahnya juga suruh pakai masker, tidak disuruh pakai baju, tidak disuruh pakai celana. Kira-kira bagaimana? Ya kayak orang gila. Begitu. Berarti artinya sebelum kita ke tasawuf minimal kita belajar dulu akidah, Ya, fikih, baru iya. kita ke tasawuf. Berarti Iya. ada susunannya, kita ada tingkat-tingkatannya ada ya. Begitu. Jadi begitu ya kira. Gitu kan. Ya, saya ya mudah-mudahan saudara ya bisa memahami masalah apa tasawuf dan lain-lain. Ya, begitu pula ya pribadi saya, mudah-mudahan senantiasa Allah membukakan ilmu-ilmu yang ya belum terbuka, dan mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.